Halo anak-anak baik, jumpa lagi dengan Bu Wahyu di channel Matematika Menyenangkan. Pada video kali ini kita masih membahas pembelajaran kita tentang transformasi ya. Yang kita bahas kali ini adalah transformasi campuran. Jadi ada refleksi, translasi, rotasi, dan dilatasi. Baik, sebelumnya jangan lupa ya untuk subscribe channel Matematika Menyenangkan. Tombolnya di sebelah kanan bawah. Klik lonceng untuk semua dan klik like videonya supaya Ananda mudah mendapatkan video-video pembelajaran materi ini dari awal sampai akhir. Baik, kita mulai ya. Anak-anak, peta konsep sudah kalian tahu sejak awal bahwa transformasi itu terdiri dari refleksi, translasi, rotasi, dan dilatasi ya. Refleksi itu mencerminkan, translasi menggeser, rotasi memutar, dilatasi memperbesar atau memperkecil. Anak-anak, ini adalah rangkuman yang sudah kita bahas di video-video sebelumnya. Rangkuman tentang refleksi atau pencerminan seperti ini. Ada 7 rumus kalau kalian menggunakan koordinat kartesius ya. Kemudian ada translasi ya. Jika translasi dilakukan sepanjang garis horizontal akan bernilai positif bila ke arah kanan dan bernilai negatif bila digeser ke arah kiri. Kalau translasi dilakukan sepanjang garis vertikal atau sejajar sumbu Y, maka translasi tersebut bernilai positif bila digesernya ke atas dan negatif bila digeser ke bawah. Seperti itu ya. Nah, untuk nilai yang sudah ditentukan A dan B, translasinya misalnya ke kanan atau ke kiri sejauh A, ke atas atau ke bawah sejauh B. Translasi memindah setiap titik P, X, Y dari sebuah bangun pada bidang datar ke P aksen. Nah, P aksen itu koordinatnya X tambah A, Y tambah B. Kemudian translasi itu disimbolkan dengan seperti ini ya. Baik. Rotasi. Nah, rotasi jika berlawanan arah perputaran jarum jam, maka sudut putarnya bernilai positif. Jika searah perputaran jarum jam, maka sudut putarnya bernilai negatif. Pada rotasi, bangun awal selalu kongruen dengan bayangannya ya. Kalau kongruen itu sama, besarnya sama, bentuknya sama, seperti itu ya. Nah, ini rumusnya. Kalau di koordinat kartesius. Satu lagi tentang dilatasi. Dilatasi itu memperbesar atau memperkecil faktor skala K. Misalnya titik pusatnya adalah titik asal atau O 0,0 ya. Jadi disimbolkan begini. Kemudian jika K lebih besar dari 1, kalau lebih besar dari 1 itu misalnya 2, 3, 2,5. Itu ternyata termasuk pembesaran karena bangunnya nanti jadi lebih besar. Tapi kalau K-nya itu di antara 0 dan 1, misalnya setengah, 1/3, 2/3, 4/5, itu pengecilan. Jadi bangunnya nanti lebih kecil dari bangun asal ya. 4/5 kalinya kan itu lebih kecil. Setengahnya itu lebih kecil ya. Lanjut. Nah, pada transformasi campuran, suatu titik bisa ditransformasikan oleh beberapa operasi ya. Misalnya titik A, X, Y, itu bisa direfleksi, dirotasi, dan didilatasi. Ya, misalnya juga digeser boleh ya. Operasi tersebut dilakukan satu persatu sesuai urutan operasi. Misalnya begini nih, misalnya. Ada titik A, X, Y, itu dicerminkan ya, atau direfleksikan terhadap sumbu X misalnya. Nanti jadinya aksen apa, begitu ya. Kemudian juga nanti dirotasi, misalnya pusat O negatif 90 derajat begitu. Jadi A double aksen ya. Kemudian ini pusat O lalu didilatasi faktor skala 3. Nanti A triple aksen ya, begitu. Sebaliknya bisa juga yang diminta tuh titik awal. Jadi titik ini nggak diketahui nak. Yang diketahui titik akhir. A triple aksen diketahui nih titiknya berapa, koma berapa. Yang ditanyakan titik awal gitu ya. Cara menyelesaikannya adalah mengerjakan dari operasi paling belakang kalau begitu ya. Kemudian terus urut sampai menemukan titik awal. Begitu ya, contohnya ini.
Baik anak-anak, ini titik A negatif 2,4 ya. Itu dicerminkan terhadap sumbu Y, kemudian dilanjutkan didilatasi pusat O 0,0 dan faktor skala setengah. Terus terakhir ditranslasikan sejauh 5 satuan ke kanan dan 2 satuan ke bawah. Itu koordinat bayangannya apa ya? Baik, kita urut ya, mulai dari A itu berapa koma berapa? Oh ya, negatif 2,4 ya. Kemudian dicerminkan terhadap sumbu Y ya. Kalau terhadap sumbu Y masih ingat, Y-nya tetap ya. Y-nya tetap, berarti ini 4 tetap. Kemudian yang berubah adalah yang X. X dikalikan negatif 1. Ini negatif 2, berarti di sini positif 2. Begitu ya. Mudah-mudahan masih ingat. Kemudian didilatasi pusat O, faktor skalanya setengah. Maka bayangannya adalah ini dikali setengah ya nak ya, dua-duanya berarti 2 kali setengah 1, 4 kali setengah 2. Seperti itu ya. Setelah itu ditranslasi itu 5 satuan ke kanan berarti positif 5, 2 satuan ke bawah berarti negatif 2. Begitu, jadi A, oh ini double aksen ya. Di sini yang triple aksen. Itu menjadi dijumlahkan kan ini ya nak, 1 tambah 5 6, 2 tambah negatif 2 oh 0. Ternyata itu dia bayangan terakhirnya. Semoga paham ya nak. Kita lanjut. Nah ini anak-anak, ada segitiga RSTE dengan koordinat titik sudut R 4,8, S negatif 7,3, T 4, negatif 4. Dirotasi 90 derajat searah jarum jam berpusat dari titik asal. Kemudian ditranslasi sejauh 4 dan negatif 5. Terakhir dicerminkan terhadap sumbu X. Koordinat bayangan terakhir titik S, ya syukurlah kita hanya menentukan titik S saja ya nak ya, titik S saja. Jadi T dan R tidak. Gitu ya. Baiklah, kita mulai titik S. S itu adalah negatif 7,3. Seperti itu ya nak. Kemudian itu dirotasi. Dirotasi pusatnya O sejauh 90 derajat searah jarum jam. Searah itu ya betul, berarti negatif ya nak. Searah itu negatif. Gitu ya. Ini kurang panjang. Ya, jadi S aksennya gimana? Kalau searah jarum jam negatif berarti ke kanan ya nak ya. Terus ini dibalikan karena 90 derajat, yang tidak dibalik itu yang 180. Nah ini nak, ini rumusnya di bawah sini. Ya, kelihatan ya. Ya, ini berarti menjadi, ya ini dibalik 3, harusnya kan negatif 7. Tetapi yang kanan berarti yang 7 ini, negatif 7 ini dikali negatif 1. Jadinya 3,7. Seperti itu ya nak. Kemudian ini ditranslasi. Ya, translasi sejauh 4 ke kanan berarti ini negatif 5. Itu 5 ke bawah ya nak. Sehingga S double aksennya menjadi, jumlahkan kan? Ya, ini jadi 7, 7 tambah negatif 5, ya 2. Begitu ya. Setelah itu masih dicerminkan terhadap sumbu X ya nak. Oke. Terhadap sumbu X berarti ini yang tetap X-nya. Ya kan? Ya, ini sumbu X yang ini. Tetapkan X-nya, Y-nya jadi negatif 2. Oh ya, ini adalah X triple aksen ya nak. Jadi jawabannya yang mana? Ya, yang D. Baik, semoga paham. Sekarang kita lanjutkan ke nomor 3. Nah ini anak-anak, nomor 3 itu
segitiganya ABC, koordinatnya ini ya. Nah, ini rangkaian operasinya. Nah, kita yang ditanyakan hanya titik A. Mana A ini ya? Berarti yuk kita mulai. Titik A di sini. A itu 6,12. Kemudian ini didilatasi, faktor skalanya 3. Jadi ini pusatnya O ya. Titik asal itu O. Faktor skalanya negatif 3. Berarti kan kalau ini kan tinggal dikalikan ya nak ya. Kalau dilatasi ya tinggal dikalikan, berarti ini 18. Faktor skalanya 3 ya nak. 3. Tidak ada faktor skala negatif ya. Faktor skalanya 3, berarti 18,36 bukan? Ya. Baik, ini translasi ya. Translasi negatif 3, negatif 2. Jadinya A double aksennya itu menjadi, ya ini tinggal dijumlahkan ya. 18 ditambah negatif 3, 15 ya. Oke, 36 tambah negatif 2, 34. Seperti itu ya. Nah, ini masih dicerminkan terhadap sumbu Y ya. Oke, terhadap sumbu Y berarti A triple aksen. Ya. Ini sumbu Y itu berarti yang ini ya nak. Oke, yang ini. Berarti Y-nya tetap bukan, X-nya yang menjadi dikalikan negatif. Y-nya tetap. Seperti itu. Ada jawabnya? Ada. Ini Bu. Oke, itu. Baiklah, semoga paham ya. Kita lanjut. Ini ada titik P, X, Y. Dicerminkan terhadap garis X sama dengan 3. Kemudian ditranslasikan menurut 4 dan negatif 2. Menghasilkan bayangan ini. Oh, kita diminta untuk menentukan titik awal. Ya nak ya. Baiklah, kita tulis dulu ini titik awalnya. Ini belum tahu berapa koma berapa. Terus ini dicerminkan itu terhadap garis X sama dengan 3. Masih ingat rumusnya? X sama dengan H yang ini. Ya. Ini berarti 2 kali 3, gitu kan nak? 2H, ya kan? Kurangi X. Koma, Y-nya tetap. Ini kalau kita selesaikan, ini kan menjadi 6 kurang X, kemudian koma Y ya. Setelah itu ditranslasi, ya ditranslasi menurut 4 negatif 2. Gitu ya. Berarti ini 6 dikurangi X tambah 4. Jadi apa nak? Di sini ya. Double aksen 6 dikurang X tambah 4, berarti 6 tambah 4 dulu ya, 10 kurangi X gitu. Kemudian Y ditambah negatif 2. Y tambah negatif 2 itu sama dengan Y kurangi 2 ya. Ini 2 maksudnya. Nah, gitu ya. Nah, ini itu sama dengan P double aksen 5, negatif 12. Berarti ini 10 kurangi X sama dengan 5 bukan? Kita tulis di sini. Begitu ya. Jadinya ini seperti itu kan? Oke, berarti ini min 5. Berarti X-nya 5 bukan? Oke. Baik, sekarang yang Y. Nah, yang ini sama ini bukan? Ya, Y kurangi 2 sama dengan negatif 12. Berarti Y sama dengan negatif 12 tambah 2. Y-nya, ya betul, negatif 10. Yang ditanyakan adalah X tambah Y. Kalau X tambah Y, berarti 5 ditambah negatif 10. Berapa nak? Ya, negatif 5. Adakah isinya? Ada ini. Gitu ya. Lanjut. Nah, ini anak-anak ada titik K, A, B ya, didilatasi. Kemudian dirotasi.
menghasilkan bayangan ini. Oh, ini seperti tadi ya, seperti nomor 4. Tapi ini A, B. Baik ya, kita mulai di sini. K itu A, B. Kemudian didilatasi. Ini sudah dikasih tahu kalau pusatnya O, faktor skalanya 4 ya. Kalau didilatasi ini bukan 0,4 loh, ini O faktor skala 4. Baik, ini K double aksen itu ya, ini tinggal dikalikan ya, 4A, 4B. Begitu kan? Ya. Kemudian setelah didilatasi, dirotasi. Rotasi itu pusatnya O sejauh 180 derajat. Kalau 180 derajat positif berarti berlawanan arah. Lagi pula kamu tahu kalau negatif atau positif 180 derajat nanti bayangannya sama ya. Oke. Ini menjadi apa? K triple aksen. Oh, ini K aksen ya nak ya, yang ini yang double aksen. Baik, ini berarti 4A. Kalau di 4A, 4B, kalau diputar atau dirotasi 180 derajat, ini ada rumusnya nih. Ya, tidak dibalik, tetapi ini menjadi negatif, bukan? Iya. Kemudian ini sama dengan apa, nak? Ya, sama dengan K double aksen negatif 12,20 kan? Yang ini ya. Oke, berarti negatif 4A sama dengan negatif 12. Berarti A berapa? Ya, A-nya 3. Kemudian negatif 4B sama dengan 20. Berarti B-nya, ya betul, negatif 5. Yang ditanyakan adalah 2A tambah B. 2 kali 3 bukan? Ditambah negatif 5. Begitu ya. Berapa? 6 tambah negatif 5 jadinya 1. Adakah jawabannya? Ya, ada ini. Semoga paham ya. Lanjut. Nah, ini nomor 6 nak. Bangun berwarna biru, yang biru ini merupakan bayangan dari bangun berwarna merah yang ini ya. Setelah dilakukan operasi apa ya? Coba kita lihat jawabannya. Nah, ini anak-anak, operasi apa ya? Coba kita telah satu-satu ya. Yang A, rotasi 90 derajat titik asal. Kalau rotasi 90 derajat titik asal, berarti kan ini dihubungkan sini ya nak ya. Kemudian ini ke sini, ini kan 90 ya kan. Terus yang ini juga itu dihubungkan sini. Kemudian ini menjadi di sini ya nak. Nah, ini. Itu. Terus yang ini dihubungkan dengan titik asal, jadi di sini ini pas garisnya ya nak ya. Nah, itu nanti jadi supaya 90 ya. Jadinya gimana? Jadinya di sini ya nak ya. Oh, di sini ya. 1, 2, 3 ini kan jadinya di sini. Jadinya di sini nak. Ya, gitu ya. Tuh. Setelah dihubungkan ini menjadi seperti ini. Kalau ini yang Ibu arsir ini ya. Ini diperbesar, ini setelah itu kan didilatasi nih. Faktor skala 2. Apakah jadi seperti itu? Tidak ya nak ya. Jadi yang A salah. Oke. Yang B juga salah ya nak, rotasi 90 3 kali ya salah. Oke. Jadi yang betul yang mana?
Nah ini yang tadi sudah dihapus ya. Coba yang pencerminan. Pencerminan terhadap sumbu Y ini kebetulan C dan D pencerminan terhadap sumbu Y semua ya. Ini kalau pencerminan kan ini jaraknya sama gitu ya nak ya. Tegak lurus kan? Ya. Yang ini juga jaraknya sama tegak lurus. 1 2 3 tuh 2 3. Berarti di sini ya. Oke, ini jaraknya sama tegak lurus. Berarti di sini. Nah, ini bangunnya menjadi seperti ini. Jadi seperti itu ya. Kemudian ini di faktor skala berapa? Ini tanpa kita buat dari O ke sana, kita lihat saja ini 2 atau nak. Nah, yang besar jadi berapa nih? 1, 2, 3, 4. 2 ke 4, oh 2 kalinya gitu ya. Nah, untuk ngecek ini 3, ini 6 bukan? Ini 3 atau nak? 1, 2, 3, ini 6 enggak? 1, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ya, berarti 2 kalinya ya. Jadi jawabannya adalah yang C. Begitu. Semoga paham ya. Satu lagi nih. Nah, kalau ini diapakan nih bangun berwarna biru? Itu bayangan dari bangun berwarna merah. Jadi yang aslinya yang merah ya nak ya. Oke, diapakan sehingga menjadi warna biru? Kita lihat pilihannya ya. Kita lihat. Rotasi 180 derajat pusat titik asal. Ini misalnya di sini rotasi. Oh, semua rotasi 180 ya nak ya. Berarti kita rotasikan saja ini bangunnya. Nah, ini sengaja ini mungkin ya. Tidak diperbesar ininya apa namanya grafik kartesiusnya supaya kita berpikir ya. Terus ini 180 berarti kan garis lurus ya nak. Ya. Jadi titik ini menjadi titik di sini. Kemudian ini ya ini. Itu kalau buat garis lurus menjadi titiknya di sini gitu. Nah, ini kalau dibuat garis lurus titiknya itu, nah ini kalau dijumlah satu lagi titiknya di sini gitu ya. Nah, sudah bisa kita tebak ya bangunnya. Nah, ini bangunnya begini. Kemudian di sini ada seperti itu ya. Kurang lebih begitu. Nah, kita ke operasi yang kedua. Yang kedua itu dicerminkan terhadap sumbu X, ada yang terhadap sumbu Y, ada yang ditranslasi ya. Nah, ini coba kita lihat terhadap sumbu X. Kalau terhadap sumbu X nanti cerminnya jadi di sini ya, di atas sini ya nak ya. Ya kan? Nah, jadi begitu. Jadi bukan ya nak, kan bangunnya harus jadi yang biru itu kan? Jadi ya bukan yang ini kan? Ya, bukan yang ini. Berarti yang ini salah ya. Kalau dicerminkan terhadap sumbu Y, nah nanti jadi di sini ya nak. Kan hanya dicerminkan kan? Ya, jadi di sini. Bercermin ya, hanya di sana ya. Jadi yang ini juga bukan dicerminkan berarti ya. Kemudian diapakan nih? Apakah digeser A1-an ke kanan? Kalau ke kanan nanti jadi ke sana ya nak ya. Ke kanan kan? Ke kanan kemudian ke atas. Ya, kalau ke kanan kemudian ke atas kelihatannya bukan ya nak ya. Ke kanan kan ke sana. Nanti bangunnya jadi di situ dong ya. Coba ke kiri. Kalau ke kiri berarti ke sana. Ya, A1-an. Anggap saja di sini jadi 2 satuan gitu ya nak. Bangunnya jadi di sini. Nah, jadi di sini gitu. Kemudian diapakan lagi? Kemudian ke atas kan berapa? Ya nggak tahu, pokoknya ke atas. Ya bisa jadi yang biru kan? Ya bisa. Berarti jawabannya adalah D. Semoga paham ya nak ya. Oke, lanjut. Nah, ini diketahui segitiga ABC dengan koordinat titik sudut 6,6, 12,6 dan negatif 15, negatif 9. Gambar bayangan hasil transformasinya jika diketahui segitiga tersebut didilatasi dengan menggunakan faktor skala 1/3 ya. Terus pusatnya titik asa. Kemudian dirotasi 90 derajat.
Searah jarum jam berarti ke kanan ya, negatif 90 derajat berarti ya. Berpusat di titik asal. Titik A atau titik B atau titik C yang kira-kira nanti mewakili ini. Coba kalau titik A kan di A-nya beda-beda ya ternyata ya. Di sini negatif 2, negatif 2 di sini. Ya berbeda-beda A-nya. Berarti A saja kita operasikan nanti langsung ketahuan isinya ya. Tapi kalau penasaran ya 2 titik nanti ya. Jadi A-nya itu adalah 6, negatif 6. Kemudian di apa kan nak? Ya didilatasi dengan faktor skala 1/3 ya. Ya ini didilatasi. Tentu saja pusatnya O 1/3. Gitu aksennya menjadi apa nak? Ya menjadi 2, negatif 2 seperti itu ya. Kemudian setelah itu ini dirotasi. Rotasi pusat O ya negatif 90 ya nak, karena searah jarum jam. Oke, A double aksennya menjadi berapa nih? 2, negatif 2, ini negatif 90 derajat. Ya dibalik ya. Dibalik, kemudian yang kalikan negatif 1 yang kanan. Oke, dibalik yang kiri tetap berarti yang kanan dikalikan negatif 1 menjadi seperti itu. Mana yang A-nya negatif 2, negatif 2. A double aksennya mana? Ya yang ini ya nak ya. Yang ini negatif 2, negatif 2. Yang ini bukan. Ini juga bukan ya. Sudah pasti jawabannya A sih. Ya ternak. Tapi kalau penasaran kita lihat saja yang B-nya. B itu adalah 12,6. Kita coba ya. Bu boleh nggak nyoba tiga-tiganya? Boleh nak nyoba tiga-tiganya. Kalau tidak lelah ya. Kan untuk memastikan Bu ya boleh. Nah ini kini ya nak ya. Ini 12,6 kalau dikali 1/3 itu menjadi 4,2 bukan? Kemudian ya rotasi pusat O sejauh 90 derajat ke kanan menjadi B-nya berapa nak? Oke, dibalik ya 2, negatif 4. Betul tidak 2, negatif 4 B-nya? Betul ya nak? Udahlah yang C nggak usah ya. Kamu kalau mau ya coba sendiri ya. Oke, baiklah anak-anak, kita akhiri pertemuan kita. Terima kasih ya untuk Ananda yang sudah belajar dengan Bu Wahyu di channel Matematika Menyenangkan untuk masa depan yang lebih baik dan untuk Indonesia Jaya. Nah, kalau Ananda merasa video ini bermanfaat, boleh dibagikan kepada teman-temanmu melalui Line, WhatsApp, IG, lewat apapun agar membantu mereka paham lebih baik juga ya. Ini diharapkan banyak anak Indonesia terbantu belajar matematikanya dan mendapat nilai yang lebih baik. Jangan lupa ya nak, like videonya, subscribe channel ini, klik lonceng untuk semua agar anak-anak mudah tuh mendapatkan video-video lainnya di channel ini ya. Sekali lagi Ibu ucapkan terima kasih, tetap baik hati dan cerdas. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Salam.